Akbar, Allah Akbar, Allah La ilaha illallah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas beribu-ribu nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Mukminin untuk melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan insyaallah kita termasuk dalamnya yang istiqomah mengikuti ajaran sunnahnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa yang mau saya sampaikan terkait susunan acara pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan sholat Id. Yang pertama akan ada sambutan dari Ketua DKM yang akan diwakili oleh Ketua Panitia Idul Kurban yaitu Bapak Haji Purwadi. Kemudian yang kedua ada pembacaan sambutan Wali Kota Tangerang yang dibacakan oleh Ketua RW 07 Bapak Ian Nurmansyah. Kemudian yang ketiga untuk pelaksanaan sholat Id yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Hudaya atau Koncina MM dan bilal oleh Bapak Ustadz Muhammad Andi. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk jamaah sholat Id senantiasa mengisi saat yang masih kosong dan mematikan HP sementara untuk saya. Untuk membersihkan waktu, marilah kita mulai untuk acara pertama yang kedua. Saya sebagai pengacara tentu saja. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى بنا وإلى عرفات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi binikmati satin syairat berkatihi satara zamil khairat wal barakah wa bisau bifri fihi satafaqahul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi yabadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-thahirin amma ba'd. Yang kami hormati khatib sholat Idul Adha Masjid Baitul Mukminin Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Hudaya Koncina MM, segenap pengurus yayasan dan DKM Baitul Mukminin, jemaah sholat Idul Adha, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur dan Allah Subhanahu wa taala karena atas pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat, pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa insyaallah melaksanakan sholat Idul Adha di tempat yang mulia ini. Salawat salam
Al-Fatihah kita sampaikan kepada kita minta besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan berikutnya hingga akhir zaman dan insyaallah kita termasuk berada di dalamnya. Bapak Ibu jemaah Baitul Sakti Belajar Baitul Mukminin yang dirahmati Allah, perkenanlah kami berasal itu melaporkan yang pertama yaitu posisi keuangan pembangunan Masjid Baitul Mukminin. Posisi keuangan sampai dengan dari 1 April 2021 sampai dengan 6 Juni 2025 jumlah penerimaan 3.813.885.524 dan pengeluaran 3.831.729 Alhamdulillah 3.831.729.624 saldo sampai dengan per tanggal 6 Juni 2025 minus 17.844.100 tentunya kami terima kasih kepada para penyumbang sehingga Masjid Bawabin bisa terlaksana pembangunannya dengan baik. Insyaallah untuk selesai kami masih mengharapkan dari bantuan dari para jemaah semua. Laporan yang kedua bahwa pelaksanaan Idul Kurban sampai saat ini kami panitia telah menerima penyerahan hewan kurban berupa sapi sebanyak 16 ekor dan kambing sebanyak 13 ekor. Untuk penyerahannya insya Allah akan kami laksanakan pada besok tanggal 7 hari Sabtu jam 7 sampai dengan selesai. Tentunya kami dalam pelaksanaan penyerahan kami mengundang para korban untuk bisa menyaksikan segala jadwal yang telah kami datang di website jadwal jemaah Baitul ini, obrolan Baitul ini dan wanita korban. Bapak Ibu jemaah dari Allah, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang memberikan kepercayaan untuk menyerahkan hewan kurbannya kepada kami, dan insyaallah kami akan melaksanakan dengan baik, dan daging kurbannya insyaallah akan kami sebarkan ke warga Muslim Simone Perme, Simone Ala Perme dan sekitar, dan insyaallah besok sore bisa selesai dengan baik. Dan tentunya kami terima kasih. Kemudian kami terima kasih atas percaya dari Bapak Ibu sekalian yang mempercayakan penyerahan kurbannya kepada kami, dan harapan kami tentunya di masa-masa yang akan datang tetap diserahkan kepada kami, dan insyaallah kami amanah. Untuk penerimaan kurban untuk kambing kami masih beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang berniat kurban kami bisa terima. Untuk sapi kami sudah tutup sampai sore hari masih bisa terima. Demikian yang bisa kami lakukan laporan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tangerang, sholat Idul Adha 1 Muharram Hijriah 2025, Jumat 6 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jemaah sholat Idul Adha dan masyarakat Kota Tangerang yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita kembali dipertemukan dalam suasana penuh berkah dan karunia untuk bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Sebuah momen suci yang tidak hanya mengajarkan kita tentang ibadah, tetapi juga tentang makna sejati dari keikhlasan, pengorbanan, dan cinta yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suci teladan sepanjang masa. Semoga kita semua kelak termasuk golongan umat yang mendapat syafaat tiada. Amin ya Rabbi. Jemaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha bukanlah semata-mata perayaan rutinitas tahunan. Ia adalah panggilan jiwa. Ia adalah pengingat akan sebuah kisah cinta dan ketundukan yang luar biasa. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika cinta kepada Allah mengalahkan cinta pada dunia. Saat pengorbanan menjadi bahasa ketulusan yang paling tinggi nilai. Dari kisah itu kita belajar bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita rela lepaskan demi ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha juga adalah seruan kemanusiaan, seruan saling peduli, saling berbagi, dan memperkuat solidaritas. Ketika daging kurban dibagikan, yang tersebar bukan hanya makanan, tetapi juga harapan, kehangatan, dan masa kebersamaan. Di masa ini, pengorbanan bisa hadir dalam bentuk tidak selalu berupa materi, tetapi juga dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran, dan keputusan yang penting yang mendahulukan kepentingan orang banyak. Pemerintah Kota Tangerang atau Pemkot Tangerang pun berikhtiar menghadirkan pengorbanan yang nyata melalui kebijakan dan layanan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk memastikan ibadah kurban berjalan sesuai syariat, Pemkot Kota Tangerang bersama seluruh pihak terkait telah mengawasi kesehatan hewan dan memberikan pelatihan kepada petugas kurban. Insya Allah, hewan-hewan yang disembelih hari ini adalah hewan-hewan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Dan yang paling istimewa adalah 1955 jemaah haji asal Kota Tangerang saat ini pernah menunaikan ibadah suci di tanah suci. Mari kita kirimkan doa terus bertanya, semoga mereka diberikan pelajaran ibadah, kesehatan, dan kembali dengan selamat serta membawa prediksi haji yang mampu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang agung ini mari kita bangkitkan semangat berbagi pembangunan. Hanya soal infrastruktur dan gedung megah, tapi juga tentang membangun jiwa-jiwa yang peduli, hati-hati yang peka, dan masyarakat yang saling menjaga. Akhirnya, atas nama pribadi dan pemerintah Kota Tangerang, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan terus hidup dalam setiap langkah. Mari kita bangun Kota Tangerang yang bukan hanya maju, tapi juga penuh kasih sayang
dan keberkahan. Kota yang menjadi beratu Faridatul Wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang, ayo bersama kita, Wali Kota Tangerang, Indonesia Bumi. Hadirin berkenan tadi sambutan Bapak Wali Kota Tangerang yang telah disampaikan oleh Ketua RT Bapak Yan Bunarsa. Mohon kepada Bapak-Bapak sekalian, ketika Habib menyampaikan tausiahnya, mohon para jamaah dilarang meninggalkan sholat, meninggalkan tempat karena harus selesai meninggalkan tausiah Habib. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين والمسلمات وجرة المؤمنين والمؤمنات، أطيعوا واسمعوا رحمكم الله.
واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم قو الإسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم سير من تمسك بدين قويم رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين اللهم ربنا تقبل صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مسكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وعملا صالحا وعملا متقابلا ورزقا حلالا طيبا وتجارة لن تبور ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وأكرمنا بشريعة نسك الحج إلى البيت الحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بالربوبية وجلاله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى ومن سائر الخلق اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه في جميع أمته أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا ماموراته واتقوا منهياته
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sholat Id yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan terbaik atas segala makhluk di muka bumi. Sebagai seperti saya mengajak dan menyuruh kepada hadirin pada umumnya, khususnya kepada pribadi saya, pada kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah kunci bahagia dan sebaik-baiknya bekal bagi kita menuju akhir. Pada hari ini 10 Zulhijjah, suara takbir menggema, tahmid berkumandang, tahlil bersenandung, bersahut di masjid, di musola, dan bahkan dari perkotaan sampai pedesaan, masyarakat perhubungan, para nelayan sampai ke seluruh pelosok tanah air, dan bahkan penjuru dunia, sebagai pertanda rasa bahagia dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Billahi minasyaitonir rajim, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Surat Al-Baqarah 108. Hendaklah kamu bertakbir, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada. Pada saat yang bersamaan, ribuan bahkan jutaan umat berdatangan dari seluruh penjuru dunia, meninggalkan sanak keluarga dan handai tolan, serta meninggalkan semua atribut, pangkat dan jabatan, mengunjungi tanah kelahiran Rasulullah SAW, Makkah Mukarramah, sambil tak henti mengucapkan talbiyah sebagai ketundukan kepada Allah, menerima panggilan haji untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia dan seluruh umat Islam dunia yang menjalankan ibadah ini dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, khotib mengajak jamaah semua untuk merenungi dan mengambil pembelajaran yang makhluk bagi Ibrahim alaihissalam. Mari kita memahami dari kisah kesalehan Ibrahim dan keikhlasan Ismail alaihissalam. Kisah indah, haru dan penentunya Tuhan, syarat dengan muatan hikmah tersebut selalu teringat manakala 10 hari pertama bulan Zulhijjah datang menghampiri. Sebagian kecil lembaran kisah tersebut diungkap dalam Al-Quran, antara lain Quran Surat As-Saffat ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur satu, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih, maka pikirkanlah apa pendapat." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kutipan ayat tersebut memberikan gambaran tentang kurban dan pengorbanan dari seorang Nabi Ibrahim yang penuh dengan hikmah yang dapat dijadikan pelajaran berharga
bagi umat Islam dan tumbuh kembangkan dan ditumbuh kembangkan dalam berbagai bentuk sikap mulia. Beberapa di antaranya, yang pertama, peristiwa kurban itu sendiri. Peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Ismail merupakan simbol kepada seluruh manusia bahwasanya untuk mencapai kesuksesan dan ridho Allah, maka semangat rela berkorban harus digalakkan disertai dengan kecintaan kepada Allah di atas segala. Betapa sulit keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Di satu sisi beliau adalah seorang nabi dan rasul yang harus menyampaikan dan melaksanakan titah dan perintah Allah. Sedangkan di sisi yang lain beliau adalah seorang ayah yang secara naluri sangat cinta kepada anak. Anak adalah Tuhan, belahan jiwa, perhiasan dunia, kebanggaan dan prestis serta anugerah istimewa bagi orang tua. Anak menjadi penerus cerita, pelanjut sejarah, simpanan berharga, kekayaan yang mahal, dan investasi terbaik di masa depan serta merupakan matahari keluarga. Singkatnya, anak adalah cita-cita dan harapan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu rahmatan Allah li ummati laula amal ma ataqat ummu wala rasul syai." Sesungguhnya cita-cita atau harapan itu merupakan rahmat Allah bagi umat. Seandainya tidak ada cita-cita, niscaya tiada seorang ibu yang mau menyusui anaknya, dan tiada seorang petani pun yang mau menanam diberikan oleh negara. Orang tua berkorban dengan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seorang anak pun berkorban dengan menjadi anak yang saleh dan soleh, yang mandiri, yang dapat membahagiakan dan menjadi kebanggaan orang tua. Sebagai orang tua, sudahkah kita berperan sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Rela berkorban dan menghadirkan diri sebagai sosok yang dikagumi anak-anak. Menampilkan diri sebagai pribadi yang patut dibanggakan dalam keluarga. Orang tua bukan hanya bisa memberikan contoh, tapi mampu menjadi contoh, menjadi contoh untuk contoh teladan, dan mampu mengelola sikap perilaku dengan contoh positif, dan mampu menunjukkan arah serta membangun semangat kepada orang-orang sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Yang kedua, peristiwa kurban pada hakikatnya menyembelih atau potong sifat-sifat hewani seperti egois, rakus atau takut, mencuri atau korupsi, merampas hak orang lain, kezaliman bahkan tirani, diktator sudah selayaknya dipangkas atau dihilangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diperintahkan Allah untuk menjadi pembunuh agar membunuh Ismail alaihissalam. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena pada hakikatnya semua adalah milik Allah. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap hak Ibrahim mempunyai Ismail. Ismail mungkin harta, Ismail mungkin jabatan, Ismail mungkin gelar, Ismail mungkin ego dan kesombongan, Ismail mungkin adalah sesuatu yang paling kau sayang dan kau pertahankan di dunia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan bahwa pemuasan nafsu merupakan perbuatan manusia yang membuat mereka tidak berbeda dengan semua jenis hewan. Di antara jiwa manusia ada yang menyerupai perilaku hewan, bahkan lebih dari. Al-Quran dalam berbagai ayat menyebutkan manusia yang berperilaku hewan antara lain, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-A'raf ayat 179, yang artinya, dan sesungguhnya kami menjadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah.
dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, peristiwa itu ada berusaha dengan pembagian daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu. Hakikatnya adalah membangun kesetiakawanan dan solidaritas sosial umat Islam dan memupuk rasa kebersamaan serta nilai-nilai persaudaraan agar silaturahmi terjalin dan ukhuwah selalu terjaga. Kita prihatin terhadap pertikaian antar umat, politik berpolitik, fanatik terhadap organisasi dan kelompok lebih besar daripada terhadap agama, terhadap Islam, hasut, iri, dengki, dan fitnah menjadi barang murah saat menjadi lipstik keseharian di masyarakat. Permusuhan dan perpecahan menjadi suhu, dan banyak contoh dipertontonkan kepada kita melalui media sosial. Sedangkan cinta dan kasih sayang menjadi mudah, ukhuwah Islamiyah menjadi mahal, bahkan terlalu mahal sehingga tidak terjangkau. Ada umat yang dibawa bagi daun kering yang mudah dihimpun tapi sulit diikat. Jika terkena angin langsung bersih, jika terkena api langsung terbakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat jamaahul hadar, nanti bila malam telah semakin malam, saat suasana semakin sunyi, yang terdengar hanya suara jangkrik, sesekali disirat angin menimpa pokok, lalu kita terjaga dari tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, segera kita mengambil air wudhu, laksanakan sholat malam. Setelah itu kita bermunajat, mendoakan orang tua kita. Kita juga berdoa kiranya Allah merekatkan antara kita persaudaraan, ukhuwah Islamiyah yang utuh dan tidak mudah punah, sehingga kita akan merasakan nikmatnya kebersamaan dalam Islam. Imam Al-Ghazali pernah berkata, persaudaraan itu bukan pada indahnya bertemu, itu bukan pada indahnya saling bertatap, tetapi pada ingatan seorang dalam saudaranya di dalam Tuhan. Demikian, semoga kita selalu saling berdoakan atas segala kebaikan tetangga kita, andai taulan kita, saudara-saudara kita, yang pada harapannya adalah semua segala amal ibadah yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khutbah singkat ini memberi manfaat buat kita sekalian, khususnya buat saya. Wadallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati maghfiratan wa ajrun 'aziim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal aayaati. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أي يومكم هذا يوم عظيم واعلموا أنه سبحانه وتعالى قد جعل خليل إبراهيم إماما لنا وخالص الوجود ومرجع الرجل ومدرس مناسك الحج المبرور واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على النبي قديما وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واهدر من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعليك الماتة إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزد واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu
لا